Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ibu Sali Salama. Yang terhormat Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Bapak Insinyur Razilu. Yang kami hormati Direktur di lingkungan Deputi Bidang PIP Bidang Polkamhum PMK, yang kami hormati Ibu Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan, yang kami hormati Bapak Auditor Utama BPKP, dan yang kami hormati Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Bapak Ikhwan Mulyawan, serta Ibu Bapak hadirin yang kami banggakan. Sebelumnya izinkan saya juga menyapa Ibu Bapak yang telah hadir secara daring melalui Zoom meeting. Selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat bergabung. Senang sekali di sini saya Reza Hendi dapat membersamai Bapak Ibu semua dalam acara Library Cafe dengan topik pelindungan dan pengembangan hak kekayaan intelektual. Baik, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Library Cafe pada kesempatan kali ini diselenggarakan oleh Deputi Bidang PIP Bidang Polkamhum PMK bekerja sama dengan Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan BPKP, dan topik diskusi pada pagi hari ini merupakan topik yang hangat dan sangat menarik untuk kita selami lebih jauh Bapak Ibu. Dan dalam kesempatan yang baik ini telah hadir di tengah-tengah kita influencer-influencer yang sangat luar biasa. Pada hari ini tidak hanya satu Bapak Ibu, influencer kita pada pagi hari ini ada dua sekaligus. Jadi tepuk tangan untuk influencer kita nanti. Terima kasih. Baik Ibu Bapak sekalian, sebelum kita memasuki acara inti agar diskusi kita lebih menarik, terlebih dahulu kita simak bersama opening remarks dari yang terhormat Ibu Deputi Bidang PIP Bidang Polkamhum PMK kepada Ibu Dr. Sali Salamah AKM Prof ACC CGCAE CHRPQAE CAEE. Kami persilahkan maju ke depan. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pak Dirjen, sahabat kita bersama, influencer kita yang sangat luar biasa, Pak Razilu, dan juga influencer nih sahabat D2 juga nih, Pak Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat. Jadi jauh-jauh Pak, jauh sekali dari Jawa Barat kami hadirkan di sini. Juga yang saya hormati dan saya banggakan para direktur di lingkungan Deputi 2, dan juga ini sahabat saya juga nih, kalau dipimpin oleh perempuan jadi namanya Putri Jakwas. Ibu Heli, dan juga Pak Tortama, dan juga seluruh peserta Library Cafe di pagi hari ini. Pantun dulu ya Pak Dirjen, ini saya sudah membuatkan pantun yang sangat luar biasa nih buat Pak Dirjen dan kawan-kawan semua. Pergi ke pasar beli duku. Duku dimakan di atas kursi. Selamat datang di acara kami, semoga acaranya memberikan manfaat bagi semua. Satu lagi, ada pergi ke pasar beli kelapa, tadi beli duku sekarang kelapa. Singgah sebentar membeli naga, iya deh nggak apa-apa naga. Karya cipta harus dijaga agar tak dicuri oleh siapa-siapa. Ini yang membuat pantunnya IA juga tadi Pak. Baik Bapak dan Ibu, tentunya pertama-tama kita patut mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas perkenannya alhamdulillah kita diberikan izin untuk meluangkan waktu kita di dalam acara Library Cafe dalam kondisi sehat walafiat. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW
Insya Allah kita sangat berharap di akhir hayat kita nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu, ini acara yang sangat luar biasa. Sebulan lalu kita rancang gitu ya, dan kita sama-sama mendengar kehebohan-kehebohan ya di medsos ya. Bagaimana hak intelektual itu harus kita jaga betul gitu ya. Dan juga tentunya berita-berita di medsos itu betul-betul harus kita saring gitu ya. Ini Pak Dirjen tadi kita juga sempat diskusi, saya sempat juga nih agak kaget juga. Ternyata itu hoax ya kawan-kawan ya, yang ada faktur katanya ya. Ada faktur terus dicantumkan di situ, salah satunya itu kita dibebani dengan hak cipta royalti gitu ya, 29.000 kalau nggak salah gitu ya. Dan ini ternyata itu hoax ya. Jadi ternyata kita betul-betul harus paham bagaimana sih penerapan dari hak intelektual tersebut ya. Dan memang isinya sangat banyak ya Bapak dan Ibu, ada paten, hak cipta dan lain sebagainya gitu ya. Nah kemudian juga ada kekhawatiran juga di masyarakat gitu kan. Ini memang diskusi antara orang yang tidak memiliki pengetahuan yang ini nih Pak Dirjen nih gitu kan. Wah jangan-jangan nanti lagu-lagu Indonesia tidak ada yang menyanyikan lagi karena nanti kita kena royalti katanya begitu ya. Ini sebetulnya pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Nah kami di BPKP Pak Dirjen kita juga ada program pengawasan kami juga Pak. Jadi mudah-mudahan di dalam library cafe, di sharing ini kita bisa mendapatkan pemahaman yang sangat-sangat luar biasa. Ini dari sumber utamanya yang enggak kaleng-kaleng. Kalau istilah sekarang itu materinya daging semua ya. Jadi kita akan mendengarkan bersama-sama diskusi kita ya. Dan tentunya pesan dari Pak Dirjen tadi kepada kita di BPKP pun kita memiliki kewajiban ya untuk sama-sama mensosialisasikan kita sebagai instansi pengawasan dan juga kita sebagai anggota dari masyarakat. Bagaimana sih penerapan dari hak intelektual tersebut gitu ya. Jadi ini kita punya kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dan juga sebagai institusi kita nih, sebagai institusi pengawasan ya. Jadi dua hal itulah yang nanti akan kita simak bersama, kita akan diskusikan bersama. Mudah-mudahan Pak Dirjen punya waktunya sampai jam 12 malam nih kayaknya Pak Dirjen. Mudah-mudahan nanti diskusi-diskusi kita akan sangat meriah. Barangkali itu pada kesempatan kali ini pun kami mengucapkan banyak terima kasih nih Pak Dirjen atas waktunya. Juga Pak Kapolres Jawa Barat nih di sela kehebohan lagi 17-an sebetulnya ya. Ini juga di sebelah juga ada 17-an. Tapi kita membuat kehebohannya juga dengan sesuatu hal yang lebih heboh lagi ya di acara kita ini. Barangkali itu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ibu Deputi. Baik. Terima kasih banyak Ibu Deputi atas opening remarks yang luar biasa untuk memulai diskusi yang insya Allah sangat bermanfaat pada pagi hari ini Ibu Bapak semua. Baik Ibu Bapak, seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, pada kesempatan kali ini kita telah kehadiran dua influencer yang luar biasa Bapak Ibu. Influencer kita yang pertama merupakan narasumber yang sangat kompeten dalam kita diskusi mengenai hak kekayaan intelektual. Beliau adalah Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Bapak Insinyur Razilu, MSI JGCAI. Selamat datang di BPKP Bapak, terima kasih banyak telah berkenan untuk hadir. Dan influencer kita yang kedua ini tidak kalah menarik juga Bapak Ibu, tidak kalah luar biasa. Beliau jauh-jauh dari Bandung seperti tadi disampaikan oleh Bu Deputi. Beliau merupakan pionir dalam pengawasan mengenai hak kekayaan intelektual. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum BPKP.
Beliau adalah Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Bapak Ikhwan Mulyawan, AKMM. Selamat datang kembali Pak Ikhwan, Pak Kaper. Terima kasih telah berkenan hadir Pak pada pagi hari ini. Dan untuk lancarnya diskusi pada pagi hari ini, diskusi akan dipimpin oleh moderator, yaitu Bapak Edi Santoso AK. Beliau adalah koordinator koordinator pengawasan bidang hukum pada Direktorat Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum pada Deputi Bidang PIP, Bidang Polkamhum, PMK. Baik Ibu Bapak, tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama diskusi dengan topik pelindungan dan pengembangan hak kekayaan intelektual. Untuk itu diskusi saya serahkan kepada Bapak Moderator, kepada Bapak Edi Santoso, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Deputi Bidang PIP, Bidang Polkamhum. Yang terhormat Bapak Insinyur Razilu selaku Direktur Jenderal ya, Kekayaan Intelektual. Yang kami hormati Bapak Ikhwan Mulyawan selaku Kepala Perwakilan ya BPKP Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu Direktur, Ibu Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan, Ibu Heli, Bapak Tortama, dan seluruh rekan-rekan semuanya yang hadir di ruangan perpustakaan lantai 1 BPKP Pusat maupun di seluruh peserta yang hadir di Zoom ya, Zoom meeting di seluruh Indonesia ya. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu yang hadir di sini maupun di ruang Zoom. Hari ini, pagi ini kita akan membahas mengenai pelindungan dan kekayaan intelektual ya, yang berkaitan nanti bagaimana sih kekayaan intelektual itu menjadi hal yang wajib kita lindungi ya, baik oleh pemerintah sendiri maupun yang mempunyai hak itu sendiri ya. Dari data yang kami peroleh, ternyata kalau kita lihat ya, peningkatan hak kekayaan intelektual itu ya, baik dari 2015 sampai sekarang itu cukup besar ya peningkatannya ya. Peran dari Kementerian Hukum, terutama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, menjadi salah satu peran yang sangat penting dalam ekosistem perlindungan hak kekayaan intelektual. Jadi hari ini menjadi tonggak kita di kita semua ya, selaku auditor, pengen tahu juga sih kira-kira apa sih yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan telah dilakukan oleh pemerintah, dan bagaimana peran-peran masyarakat seluruhnya ya berkaitan dengan hak kekayaan intelektual tersebut ya. Karena kekayaan intelektual adalah menjadi hal yang penting bagi kehidupan kita ya, karena setiap inovasi, setiap hal yang berkaitan dengan kekayaan intelektual pasti akan memberikan sebuah ekonomi ya, yang akan mendorong ekonomi suatu negara. Artinya, apabila kekayaan intelektual ini kita tidak lindungi ya, tentunya pertumbuhan ekonomi juga akan berpengaruh besar. Karena setiap inovasi yang ada wajib kita lindungi dan itu akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat nanti data-data yang ada, pertumbuhan PDB dari hak kekayaan intelektual ini hampir 7% ya, 7% dari data yang ada, dan itu paling seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, misalnya
bidang industri ya, pasti ada kaitannya dengan hak kekayaan intelektual. Dan ini menjadi hal yang menarik yang akan kita sampaikan pada kegiatan Library Cafe di pagi hari ini. Untuk itu, untuk membahas lebih detail lagi, kami sampaikan, kita sambut ya dengan meriah influencer yang pertama, Bapak Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Bapak Razilu. Mohon berkenan untuk hadir. Influencer yang kedua, dari jauh ya, dari Bandung nih kita undang Bapak Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Bapak Ikhwan Mulyawan, silakan. Ya, dua influencer ini yang akan kita kolek ya, kita korek-korek ini informasi apa yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, apa-apa saja hambatan, tantangan, kemudian apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, dan kegiatan apa saja nanti ya, terkait risiko-risiko yang perlu diungkap di dalam kegiatan ini, apa sih yang menyebabkan kekayaan intelektual itu menjadi hal yang penting. Apakah hanya pendaftaran saja, apakah nanti dari pendaftar itu nanti bisa dikomersialisasikan ya. Kalau yang paling penting adalah dikomersialisasi itu tadi ya. Itu akan kita bahas melalui dua influencer yang hadir pada pagi hari ini. Tentunya sebelum membahas lebih detail, saya sampaikan kurikulum vitae dari Pak Dirjen ya, izin Pak Razilu, bahwa beliau ini ternyata saya lihat pengalamannya luar biasa Pak, di bidang kekayaan intelektual. Sejak masuk pegawai negeri Pak ya, tahun 91 ya, beliau sudah berkecimpung di dalam kekayaan intelektual sebagai pemeriksa paten Pak ya. Jadi luar biasa, jadi betul-betul influencer kali ini merupakan suatu hal yang membanggakan bagi kita semua bahwa beliau adalah memang basicnya adalah di bidang kekayaan intelektual, terutama sebagai mulai dari pemeriksa, kemudian sampai beberapa kali sampai dengan 2023 itu masih sampai jadi PLT Dirjen Kekayaan Intelektual. Artinya hampir seluruh hidup beliau ya itu berkaitan dengan kekayaan intelektual. Ya. Dan terakhir sekarang kan sempat menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM ya, tahun 2021 sampai 2024, dan kemudian Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Hukum HAM ya, dan terakhir beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum ya. Tak kalah menariknya nih influencer yang kedua, Bapak Ikhwan Mulyawan ini auditor tulen Pak Dirjen, auditor tulen, boleh dari dari ini ya, dari awal masuk. Udah beberapa kali pindah ya, mulai dari Aceh sampai Papua Pak ya, Pak Iwan ya, sudah pernah mengarungi ya seluruh Indonesia. Jadi dan saat ini sempat sebelum sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bangka Belitung, Jawa Barat ya, Jawa Barat, beliau adalah Direktur Politik dan Penegakan Hukum. Kenapa saya sebut Kepulauan Bangka Belitung? Kemarin sempat ketemu di Bangka Belitung ya, Pak Adit. Untuk pertama mungkin dari Pak Dirjen terlebih dahulu menyampaikan beberapa hal yang akan disampaikan ya. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih. Moderator, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ibu Deputi, Ibu Sedi Salama, terima kasih Ibu ya sudah mengundang, dan beliau dari teman-teman kita semuanya, terima kasih ya. Para direktur di lingkungan kedeputian 2 karena terlalu panjang ya. Kedeputian 2. Kalau disebut namanya, saya harus jadi kepala BPK dulu, BKP dulu baru bisa menyebut satu persatu. Ibu Kepala Kapus kebijakan, Jakwas, kemudian para
terutama yang hadir pada kesempatan ini, kemudian para auditor yang juga hadir secara langsung maupun secara virtual, dan ini influencer yang kedua ini teman baik saya. Beliau sering mengaudit saya waktu itu, jadi kenal baik sama beliau. Ya, terima kasih ya Pak Iwan. Baik Bapak Ibu, saya ada dua materi yang saya ingin sampaikan secara highlight. Yang pertama adalah, ini baru kami sampaikan kemarin mengenai IP Outlook 2025 Indonesia, karena saya menganggap Bapak Ibu penting memahami hal ini, walaupun sebenarnya materi yang diminta ke saya itu menurut saya sangat mendasar, ya, yang diminta ke saya, karena mungkin Bapak Ibu belum pernah tahu yang namanya keintelektual, tetapi seharusnya Bapak Ibu sudah ada di era yang advance mestinya ya, sudah lebih tinggi. Makanya saya ingin menyampaikan hal ini supaya Bapak Ibu paham bahwa kekayaan intelektual itu memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, ya, dan itu punya kontribusi besar sesungguhnya. Next slide. Secara global Bapak Ibu sekalian, ini saya ingin bicara dari dunia internasional dulu, bahwa secara global investasi itu telah beralih dari aset fisik ke aset tak fisik atau intangible asset. Ya. Titik baliknya itu di tahun 1995. Kalau Bapak Ibu lihat di grafik ini, pasti auditor sering memahami hal ini. Dan mulai 1995, itu aset intangible itu telah mendominasi dibandingkan dengan aset fisik. Dan intangible asset itu diantaranya adalah kekayaan intelektual. Ada paten, ada merek, ada hak cipta, ada desain industri yang sudah dijelaskan tadi, ada indikasi geografis, ada rahasia dagang, dan nanti kita akan kupas satu persatu terkait dengan hal itu. Jadi trennya adalah seperti itu, tren investasi global terhadap kekayaan intelektual. Next slide. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu nggak sadar terkait dengan pertumbuhan intelektual secara global. Ya. Jadi kita itu menerima permohonan, lonjakannya sangat luar biasa Bapak Ibu, di tahun 2000, dalam satu dekade 2014 sampai dengan 2023, itu melonjak kurang lebih 100,2%. Kita menerima permohonan itu ratusan juta itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sekarang paham, mungkin intelektual itu jumlahnya hanya 10-20, itu sudah di atas jutaan, Pak. Ratusan juta ya secara global. Nanti kita akan lihat bagaimana kemudian perkembangannya di Indonesia secara keseluruhan. Itu lonjakannya sangat luar biasa kalau Bapak Ibu lihat. Dan yang paling tinggi lonjakannya itu adalah utility model. Ya, kalau dalam bahasa di tempat kita adalah paten sederhana. Pak Iwan pasti tahu itu paten sederhana adalah hal yang mungkin sangat sederhana sekali. Kalau Bapak Ibu lihat dalam kehidupan sehari-hari itu banyak paten-paten yang berkaitan dengan paten sederhana. Ya. Tetapi secara volume dari keseluruhan ini, maka yang tetap dominan itu adalah merek dagang. Ya, merek, termasuk BPKP ini adalah logonya itu merek juga. Ya, logo BPKP itu bisa jadi merek, bisa jadi hak cipta. Dan produk di depan Bapak Ibu ini adalah merek ini. Ya, ini setiap hari kita berinteraksi dengan merek. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ketika Bapak Ibu pakai sampo itu pasti ada mereknya. Ketika pakai pasta gigi itu ada mereknya. Pakai baju, pakai sepatu. Bahkan Bapak Ibu cari yang lebih bermerek lagi. Ya. Dan kelihatan kalau tidak bermerek dan bermerek. Kalau kata orang, kalau yang bermerek itu, kalau dia memang nilai mereknya sangat besar, kalau ibu-ibu kalau kehujanan pasti akan dijaga tasnya. Tapi kalau yang enggak itu langsung dibiasakan, itu kelihatan KW benaran ya, kurang lebih kayak gitu. Ya, tapi kalau yang memang punya merek itu selalu dijaga. Kalau yang enggak biarkan saja, kan harganya murah, meriah. Biasanya merek itu kan mahal harganya ya. Baik, next slide. Nah, ini yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, walaupun sudah disampaikan tadi bahwa ekosistem keintelektual itu bisa mendorong ekonomi kreatif menjadi lebih baik dan akhirnya berdampak pada PDB. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di tahun 2024, kontribusi daripada ekonomi kreatif itu kurang lebih mereka berkontribusi 1,5 triliun terhadap PDB. Dan menyerap tenaga kerja 26,5 juta. Dan ekonomi kreatif itu apa? Ekonomi kreatif itu adalah basicnya adalah kekayaan intelektual. Ya. Jadi pengusaha UMKM yang memiliki kekayaan intelektual disebut sebagai
pelaku ekonomi kreatif. Jadi kalau Bapak Ibu dengar namanya pelaku ekonomi kreatif, itu adalah pengusaha UMKM yang punya sertifikat kekayaan intelektual. Itulah namanya pelaku ekonomi kreatif. Basicnya adalah kekayaan intelektual. Baik, next slide. Mari kita lihat bagaimana kurang lebih tren perkembangannya di Indonesia. Ini Bapak Ibu, dalam 1 dekade, ini kita sudah keluarkan buku kemarin, 1 dekade ke intelektual dalam angka, ya nanti kita akan kasih kepada Bapak Ibu juga, cuman hari ini habis. Bapak Ibu lihat dari 2015, grafiknya itu trennya meningkat terus. Ya. Rata-rata pertumbuhannya per tahun itu 18,5%. Per tahun, 18,5%. Dan dari seluruh permohonan ini, kalau Bapak Ibu lihat, itu 87% itu berasal dari Indonesia, dan sisanya itu berasal dari luar negeri, sisanya. Dan yang paling terbesar, itu adalah permohonan merek. Ya, permohonan merek. Secara total kita menerima permintaan merek itu kurang lebih yang masa perlindungannya sampai ini ada 900.000, kurang lebih hampir 1 juta. Ya, sementara permohonan hak ciptanya itu kurang lebih 670 ribuan sekian. Ya, disusul dengan paten, kemudian desain industri. Kurang lebih itu adalah gambaran secara nasional. Jadi dalam 1 dekade itu kita terima kurang lebih 1.738.573. Ya, itu banyak sekali, itu bukan hal yang sedikit itu sangat besar. Ya, ini kurang lebih tren permohonan yang ada di Indonesia. Ya, baik. Saya nanti mau bicara sekarang basicnya ke intelektual seperti apa. Jadi biar Bapak Ibu ada gambaran, oh ternyata pengaruh ke intelektual seperti itu dalam kehidupan kita. Ya, baik. Materi yang satunya, deh. Nah, ini kita mau masuk ke materi yang akan kita diskusikan pagi ini. Tapi ini gambaran supaya Bapak Ibu bisa tahu pelindungan dan pengembangan hak intelektual. Next slide. Bapak Ibu sekalian, kekayaan intelektual itu sebenarnya dimaknai sebagai hak yang lahir dari hasil olah pikir manusia. Ya. Makanya kemarin diperbincangkan juga kalau hasil olah pikir burung kira-kira gimana itu kalau mendengar kicauan burung itu ya. Kira-kira dapat royaltinya harus ditarik atau seperti apa, ya. Dan dari sini juga karena adalah hasil olah pikir manusia, apakah kemudian kreasi atau inovasi yang dihasilkan dari artificial intelligence ansih, ya. Bapak Ibu masukkan prompt misalnya berikan saya kucing, kemudian keluar kucing. Apakah itu disebut dengan hak kekayaan intelektual? Ini jadi perbincangan di dunia. Hampir seluruh permohonan yang ansih dikeluarkan oleh artificial intelligence itu ditolak semua negara. Karena subjeknya adalah manusia. Hasil olah pikir manusia, bukan hasil olah daripada mesin. Ya, atau tools yang dihasilkan di sana. Nah, itu perbincangan lain yang akan kita diskusikan. Tapi adalah hasil olah pikir manusia. Ya. Dia berupa seni, bisa berupa sastra, bisa berupa desain, bisa berupa teknologi. Itu dia adalah hak kekayaan intelektual. Dan kalau dari bahasa hukumnya, dia adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara. Apa itu hak eksklusif? Hak eksklusif itu adalah hak yang semata-mata hanya diberikan kepada pemegangnya untuk mengeksploitasi nilai ekonomi. Nah, jadi yang diharapkan di sini adalah nilai ekonominya, bukan cuma karya dapat sertifikat tok seperti itu, kemudian jadi kebanggaan. Itu dieksploitasi nilai ekonomi di dalam. Bahkan kalau tidak punya nilai ekonomi, itu akan tidak punya nilai lebih. Ya, buat apa kemudian kalau nggak punya nilai ekonomi? Pasti rata-rata adalah punya nilai ekonomi. Nah, dari sisi kepemilikannya, ya, karena pasti ada pemiliknya, dia bisa berada dalam 2 kategori, personal atau komunal. Personal yang dimaksudkan di sini bukan hanya individu, tetapi adalah sebuah lembaga, ya, sebuah instansi, ya, sebuah lembaga riset, itu disebut adalah personal juga. Ya. Dan personal itu terdiri dari 2 hak, yaitu hak cipta dan hak terkait, serta hak kekayaan industri. Nah, itu kategori pembagian besarnya. Di hak cipta ada seni, ada sastra, ada ilmu pengetahuan, ada performance,
dan lain-lain sebagainya. Ini tadi beliau-beliau pemain band yang baru saja, ini band Mas, mereka tadi baru menyanyikan lagu, itu termasuk kategori hak cipta. Ya, yang mereka tampilkan tadi dari segi pertunjukannya. Ya. Enggak, bukan. Bapak jangan salah paham, bukan mau dimintain uang dia. Ya, tapi penampilan mereka itu adalah dianggap sebagai kakak intelektual yang kalau dimintakan bisa dikasih juga. Ya. Itu namanya mereka lah pelaku pertunjukan. Ya, diberikan hak itu. Kayak Agnes menikah kan nyanyi dia, nyanyi punya orang lain kan. Itu pelaku pertunjukan namanya. Sama dengan mereka menghibur kita. Itu mereka punya hak kakak intelektual. Ya, dan mestinya karena mereka nyanyi di sana, Ibu Deputi harus bayar mereka, itu berapa? Ya. Benar itu. Dan pada umumnya pelaku pertunjukan itu lebih mahal dibayar ketimbang dengan pencipta lagu. Nah itu yang kemudian sedang diributkan tuh ya, karena Agnesnya dibayar mungkin 100 juta, pelakunya dibayar mungkin hanya 2 juta. Ya, itu dia. Jadi ini mereka harus dihargai ini Bu Deputi, nanti tolong dibayar mereka ini karena selesai nyanyi ya. Kurang lebih begitu Bapak Ibu ya. Ini termasuk bicara saya ini hak ciptanya ada ini. Nanti kalau Bapak Ibu ambil materinya itu adalah harus ditulis, ini di quote dari Pak Razilu tanggal sekian detik sekian. Itu namanya hak cipta. Ya. Jadi jangan kemudian mentang-mentang saya sudah di sini, oh ini adalah karya sendiri, oh ini karyanya Pak Razilu, itu harus ditulis. Ini di sumbernya dari saya bicara pada tanggal sekian di detik ini. Ya. Baik, Bapak Ibu kalau lihat semua buku-buku, kan itu kan ada daftar pustaka. Karena tidak ada sesuatu yang dilahirkan orang tanpa harus meniru punya orang atau mencari daripada kreativitas sebelumnya. Coba cari ada nggak yang hari ini dilahirkan orang tanpa sama sekali ikut yang sudah ada? Nggak ada. Itu semuanya lah modifikasi. Ya, atau mengembangkan apa yang sudah ada. Nah itu kategorinya adalah di kategori hak kekayaan industri. Ada paten, ada hak cipta. Nah saya mau kasih contoh sederhana untuk membedakan satu-satu ini. Baik, Bapak Ibu ini ada lem mineral di depan saya. Lem mineral, kalau kategori kekayaan intelektual disebut apa ini lem mineral? Merek. Ya. Ini produknya ini desainnya antik sekali ini, ya. Botolnya ini. Disebut dengan apa ini? Ini dengan desain industri. Ya, desain industri. Untuk memudahkan Bapak Ibu membuka seal-nya ini, ya. Ini kan mudah ini, ya. Bapak tarik di sini. Ini disebut dengan paten. Paten itu adalah solusi yang memudahkan manusia dalam menyelesaikan persoalan kehidupannya secara teknik. Termasuk membuka tutupnya ini. Jadi dalam botol ini saja, ini ada berapa ini? Ada 3. Termasuk proses untuk membuat airnya dari air yang tidak layak diminum menjadi air yang layak diminum tanpa harus dimasak. Ini pakai destilasi pastinya. Ini disebut paten. Ya, jadi dalam satu produk ini saja sudah ada berapa? 4. Maka Bapak Ibu dari tidur sampai dengan bangun dan tidur kembali, sesungguhnya Bapak Ibu berinteraksi dengan kekayaan intelektual, sadar atau tidak sadar, tapi sadarlah sekarang bahwa ternyata saya ini adalah berinteraksi dengan karya-karya manusia. Ya. Baik, yang kedua adalah kategori komunal. Kalau komunal itu, yang pojok sana, itu adalah dimiliki oleh komunitas. Ya. Contohnya tari-tarian yang sudah turun-temurun, itu masuk ekspresi budaya tradisional. Kadang di komunal ini bisa masuk sampai ke heritage, sudah diakui sampai di UNESCO. Ya, kayak batik Indonesia, kemudian apalagi dan macam-macam itu sampai ke kategori sana. Tapi sesungguhnya dia adalah masuk kategori keintelektual yang sifatnya adalah komunal. Ada sumber daya genetik Indonesia. Bapak Ibu tahu, Indonesia termasuk negara terkaya di dunia dari sumber daya genetik. Dijadikan buat apa ini sumber genetik? Buat kosmetik, buat obat. Coba, obat herbal di Indonesia sesungguhnya sumbernya dari sini. Ya. Saya itu masih ingat ibu saya kalau cucunya sakit itu diambil daun, ditaruh di badannya, itu langsung turun. Ya, coba. Itu kalau diteliti secara medis, kemudian dibuat kapsul atau dibuat apa, sesungguhnya bisa jadi. Itu namanya adalah paten. Ya. Makanya kemudian di Undang-Undang Paten, kalau kemudian mereka memanfaatkan sumber daya genetik Indonesia, kemudian dipatenkan oleh orang Jepang atau oleh orang manapun, mereka harus bayar royalti ke kita. Bahasanya lah benefit sharing. Ya, sesuatu yang harus dibayar ke kita.
Kemudian ada pengetahuan tradisional, ini banyak di bidang kesehatan, di bidang pertanian, ini sudah turun-temurun dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dan satu lagi yang ngetren itu adalah indikasi geografis, yang sangat khas, yang hanya ada di satu tempat, tidak ada di tempat lain. Contohnya adalah ubi Cilembu. Itu tidak mungkin tumbuh di tempat lain, hanya di tempat itu saja. Itu disebut indikasi geografis. Ya. Ada kopi Bajawa, kopi Gayo, kopi Teraja, kopi Kintamani Bali. Ada teh Prianger di Jawa Barat. Itu sangat luar biasa buat kesehatan. Itu disebut indikasi geografis. Nanti saya akan jelaskan di bagian belakang apa saja yang harus kita pahami terkait dengan indikasi geografis. Mudah-mudahan dari awal ini Bapak Ibu sudah ternyata peran daripada auditor itu sangat besar, ya. Karena hampir seluruh instansi yang Bapak Ibu periksa di sana, sebenarnya sesungguhnya mereka berinteraksi dengan keintelektual. Berinteraksi dengan keintelektual. Baik, lanjut, next slide. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan, next slide, karena tadi sudah saya sampaikan mengenai perkembangan Indonesia. Lanjut. Nah, kondisi pengembangan keintelektual di Indonesia, kami di DJK itu setiap tahun, ya, sejak saya menjadi PLT Dirjen waktu itu 2021 sampai 2023, kemudian sempat off dalam sekian bulan baru Pak Menteri minta lagi menjadi Direktur Jenderal Intelektual. Kita merancang program-program unggulan dan program prioritas berserta tahun tematik. Di tahun 2025 kita punya program catur unggulan namanya, catur program unggulan atau CPU. Ya. Ada jelajah keintelektual Indonesia, ada kawasan berbasis keintelektual Indonesia, ada layanan keintelektual ya sifatnya bergerak, mobile IP clinic, ini kita datang kemana-mana dan akselerasi penyelesaian permohonan lebih cepat lagi. Jadi sekarang kita didorong permohonannya itu adalah supaya sesuai dengan undang-undang. Kalau 6 bulan ya 6 bulan, dulu bisa lebih dari 6 bulan. Pak Iwan kalau bisa audit kita bisa lebih dari 6 bulan tuh, ada yang selesai. Kalau di dalam undang-undangnya selesai 1 tahun harus selesai 1 tahun. Bahkan kita usahakan lebih cepat dari itu adalah akselerasi penyelesaian. Nah kemudian kawasan berbasis intelektual ini baru kita adakan tahun ini. Di beberapa tempat kita tetapkan mereka, Pak Menteri menetapkan mereka sebagai kawasan berbasis keintelektual. Bapak Ibu pernah ke Yogyakarta, ada daerah Imogiri di Sugasari, itu adalah kampung batik. Ya, nah itu contohnya lagi itu. Kawasan berbasis intelektual ini pada umumnya adalah kawasan memiliki intelektual dan menjadi tempat wisatawan. Karena di situ punya nilai ekonomi. Ketika wisatawan datang ke sana, itu pasti mereka akan kemudian membeli sesuatu. Nah, kita sarankan kepada mereka, termasuk air yang dijual di sana seharusnya adalah air yang diolah oleh mereka sendiri, jangan air kayak gini. Ya, saya waktu itu ke Imogiri itu saya bilang, di sana itu ada gunung, coba lihat gunung tuh, saya bilang sama Pak Bupatinya. Itu gunung pasti sumber air. Kenapa kemudian tidak dijadikan sebagai sumber air mineral yang diolah, kemudian minta mereknya ke kita, Imogiri atau apapun namanya, sehingga semua orang yang datang ke sana itu berinteraksi secara keseluruhan dengan kekayaan intelektual hasil daripada Bantul, bukan hasil dari orang lain. Ya. Amerika pasti begitu modelnya, Bank baik-baik kayak gitu. Ya. Mereka adalah mengusahakan supaya produk-produk itu berasal daripada mereka. Kemudian ada catur program prioritas yang juga kita buat, ya, penegakan hukum intelektual, termasuk salah satu diantaranya adalah men-take down daripada pelanggaran di dunia maya. Ya. Saat ini baru ada hak cipta saja. Kalau ada konten-konten pelanggaran. Nah, ke depannya karena di undang-undangnya hanya undang-undang hak cipta, ke depannya nanti adalah termasuk merek. Ya. Bapak Ibu tahu bahwa di Tokopedia, di Shopee, itu kemungkinan besar banyak produk yang dijual, barang yang dijual melanggar merek orang lain. Ya. Tapi karena aturannya belum ada untuk di take down seperti itu, kita juga nggak boleh men-take down ya, produk itu. Siapa yang berkewajiban? Ya pemiliknya, Tokopedia-nya, atau kemudian daripada Shopee-nya, ya, yang akan mengeluarkan daripada produk dari marketplace mereka. Ya. Baik, nah, next slide. Nah, potensi ekonomi dari keintelektual komunal, ini yang saya jelaskan tadi, ya, yang saya jelaskan sebelumnya. Bapak Ibu, banyak sekali indikasi geografis Indonesia
yang harganya tadinya cuma X rupiah, setelah mendapatkan indikasi geografis, harganya bisa naik sekian kali lipat. Ya, yang kita sering beri contoh adalah kayu manis dari Kerinci. Siapa yang berasal dari Jambi? Tidak ada. Itu kayu manis Kerinci, itu luar biasa, Pak. Ya, itu kenaikan harganya hampir 8 kali lipat sebelum mendapatkan indikasi geografis dan setelah mendapatkan indikasi geografis. Ya. Lada muntok, di mana lada muntok? Bangka. Ya. Ibu dari Bangka kali ya? Ya, benar. Ya, itu mereka sudah dapatkan indikasi geografis. Ya. Kopi, apalagi sudah masuk di pasar dunia, itu berdampak kepada ekonomi luar biasa dan pada akhirnya bisa menciptakan lapangan kerja. Ya. Pada umumnya gitu. Jadi intelektual itu kaitannya adalah pertumbuhan ekonomi kemudian penyerapan lapangan kerja atau menciptakan lapangan kerja baru. Ya. Itu nilai daripada sebuah kekayaan intelektual. Dan di tahun 2024 ini kita masih termasuk nomor 2 indikasi geografis terbanyak di ASEAN. Di ASEAN. Nanti di 2025 kita akan jadi nomor 1. Ya, kita sekarang sedang genjot, tepuk tangan untuk Indonesia, bukan buat saya ini, Pak, buat Indonesia. Ya. Pak Menteri kemarin dia sampaikan itu juga, kita harus jadi nomor 1 di ASEAN, nggak boleh kalah dengan yang lain. Ya. Dan nanti saya akan perlihatkan Bapak Ibu kira-kira gimana Indonesia di kancah dunia, ya, dari segi seluruh permainan keintelektualan. Next slide. Nah, ini upaya pemerintah dalam melindungi dan mengembangkan keintelektual. Ada berbagai macam upaya yang kita lakukan, penyusunan dan pembaruan regulasi. Regulasi yang paling dinamis di dunia ini, Bapak Ibu, adalah regulasi keintelektual. Ya. Karena pembahasannya di dunia internasional saja itu kurang lebih ada hampir 30 sidang-sidang, ya, sidang komite macam-macam di World Intellectual Property Organization untuk membahas regulasi ini. Dan kita harus menyesuaikan pembaruan. Salah satu yang ngetren adalah undangan hak cipta, karena tadi kita bicara di atas itu termasuk pantun, katanya pantun dari Ibu Deputi adalah dari AI. Nah, itu kita lagi rancang ini, ya, revisi undang-undang ini bagaimana menyikapi kemajuan di bidang artificial intelligence, bagaimana memberikan hak kepada mereka. Ya, itu harus diatur sedemikian rupa. Kira-kira berapa intervensi manusia dari sebuah karya yang dihasilkan oleh AI baru dikatakan dia memiliki hak cipta. Berapa itu? Harus ada kontribusi sekian banyak. Tapi kalau masukkan prompt sederhana saja, buatkan pantun saya. Ah, itu pasti nggak punya nilai kekayaan intelektual. Tapi coba buatkan pantun buat saya dengan metafora keindahan alam Bangka Belitung yang bla 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 bla. Wow, itu pasti kreativitas dari orangnya kan, yang mau masukkan tadi, kemudian tinggal cari dia. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu masukkan prompt yang sangat sederhana, itu pasti nggak punya nilai. Ya. Tapi kemudian setelah dia keluar, dia evaluasi lagi. Benar enggak ini? Dia mengeluarkan keindahan alam daripada Bangka Belitung. Ternyata pulau yang dia sebut atau tempat yang disebut itu adanya di Palembang. Oh, ini salah kamu, ini bukan Bangka Belitung. Harus dikoreksi. Maka keluaran dari AI harus dikoreksi oleh manusia. Ya, itu Bapak Ibu. Ya. Baru nanti pada akhirnya kemudian dia bisa dikatakan karya kita. Kalau dia masih salah, masukkan lagi, kamu salah, ini tempat ini bukan di Bangka Belitung, ini adanya di Pulau Buton, coba kamu lagi cari Bangka Belitung, masukkan lagi, kasih tahu, koreksi dia, keluar, oh ini udah benar, kamu ini adalah Bangka Belitung. Pada akhirnya dia jadi karya. Nah, itu kita lagi revisi undang-undangnya ini, undang-undang hak cipta, yang dalam waktu dekat untuk menyikapi bagaimana karya-karya yang dihasilkan oleh artificial intelligence itu apakah bisa dilindungi atau tidak. Kemudian ada pembuatan kelembagaan dan infrastruktur KI pastinya, ya, yang harus kita lakukan secara baik. Edukasi, sosialisasi, literasi KI secara baik, nah termasuk Ibu Deputi dan pemilik daripada Library Cafe, ini mestinya jangan cuma sekali-sekali kayak gini kekayaan intelektual, ya, disosialisasi di sini, harus sering-sering, ya, karena ternyata Bapak Ibu berinteraksi dengan kekayaan intelektual tiap hari, tiap detik, tiap menit, supaya lebih ngeh lagi. Ya. Saya sering katakan gini Bapak Ibu, ini penduduk produktif Indonesia kalau nggak salah 198 juta. Ya. UMKM-nya berapa? 64 juta.
Kalau Bapak Ibu lihat permohonan secara keseluruhan tadi baru 1 juta sekian, ya dalam 1 dekade, kira-kira ini banyak atau sedikit? Sedikit, Pak. Ya. Kenapa? Karena kesadaran manusia Indonesia belum ada, pemahamannya belum ada. Makanya kalau Bapak Ibu dengar sekarang ribut-ribut terkait dengan royalti, sampai pengunjung di kafe pun dia ketakutan. Jangan-jangan kemudian adalah dia harus dipungut bayarannya, sampai ada yang bilang, sebelum kamu lihat dulu list daripada makanan yang kamu makan, apakah ada royalti buat lagu atau enggak di sana. Nah, itu. Bapak Ibu pernah lihat sebuah suluk yang beredar? Ya, apa tulisannya di situ? Royalti buat royalti kan, bayar royalti kalau enggak Bapak Ibu. Itu sesungguhnya adalah es dawet, tapi dirubah oleh AI menjadi royalti, ya. Sampai dia bilang Indonesia ini apa aja yang mau dimintakan royalti itu. Masyarakat kan nggak tahu. Tapi itu kemudian akan menyadarkan kita semua, ternyata orang sekarang sadar dengan hak-haknya. Sampai pada akhirnya pelaku UMKM, pengusaha UMKM yang belum punya merek atau sudah punya merek tapi nggak didaftar, maka dia akan segera daftar karena dia merasa, oh ternyata saya punya nilai ekonomi di sana. Dan bisa jadi nanti akan dibajak oleh orang lain. Nah, edukasi perlu dilakukan secara terus-menerus. Kemudian penegakan hukum dan pengawasan pasti harus dilakukan secara baik. Kita akan bekerja sama dengan polisi, dengan kejaksaan, dan juga dengan hakim, ya, dan seterusnya. Kemudian dukungan komersialisasi dan pemanfaatan KAI. Nah, tadi yang dikatakan oleh beliau ini tadi adalah komersialisasi. Apakah sesungguhnya intelektual itu punya nilai komersialisasi? Saya mau kasih contoh sederhana Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu beli di mana ini? Jangan-jangan sudah dapat merek, oh dari BPK. Ini mereknya dari library KP BPK ya? Tapi sudah BKP, sudah didaftar belum ini mereknya? Coba kalau didaftarin orang ini mereknya, kira-kira Bapak Ibu nanti akan protes enggak? Iya, ini segera didaftarkan loh ya. Ini air saja, yang air nih secara sederhana. Saya ini sering mempromosikan di mana-mana kalau datang, ya. Khususnya di pesantren karena mereka banyak sekali atau di universitas. Ini sudah banyak sekali universitas yang mereka menggunakan merek mereka sendiri untuk seluruh konsumsi air minum di tempat mereka. Coba cari, ya. Universitas Sunan Ampel di Surabaya, itu mereka punya merek, namanya adalah Uinsa, merek airnya, air minumnya. Ya. Uin Wali Songo, di mana dia Wali Songo? Semarang. Ya. Mereka punya merek, namanya adalah Tirta Wali Songo. Ya. Saya ngasih itu, Pak, mereknya. Tirta itu kan air ya. Kemudian ada lagi Yogyakarta. Apa? Iya, Kalijaga. Itu juga sudah punya merek air. Ya. Coba seluruh BPKP di Indonesia, ya, punya merek air mineral BPKP. Ya. Daftarkan kemudian ke tempat kita. Bilang aja nanti Ibu Deputi kepala, saya teman baik sama beliau. Kata Pak Dirjen, kita harus minta air Pak, sudah banyak. Jadi promosi ini bahwa BPKP seluruh Indonesia tidak mau bergantung dengan airnya orang lain, tapi bergantung dengan airnya BPKP. Ya. Sehingga DIPA Bapak Ibu yang ada beli air minum itu masuk ke BPKP sendiri, jangan masuk ke mineral ini atau masuk ke Aqua, masuk ke sini juga. Iya, PNBP Pak. Betul, coba create itu. Ya, termasuk kue-kue dan macam-macam. Tapi jangan lupa minta mereknya dulu. Nanti kalau nggak ada mereknya orang nggak mau minum walaupun dari BPKP. Ya, iya benar ya. Setuju ya? Ya, secepatnya saya tunggu permohonan mereknya. Ya, silakan Ibu Deputi diskusi, create sedemikian rupa logo air dan nama BPKP yang eye catching. Keren sekali ini BPKP. Punya air minum. Karena Bapak Ibu banyak sekali, ada 36 sekarang. Berapa karyawan seluruh BPKP? 17.000, coba bayangkan 17.000 ya. Kalau mereka kemudian beli air dari BPKP juga dibawa ke rumahnya. Wow. Ya. Belum lagi yang lain-lain, bukan cuma air saja, yang lain-lain ya. Jadi BPKP punya Ventura sendiri ya, punya startup untuk air.
Ya, nanti saya mau cek lagi nih, Pak Iwan nanti berikutnya. Mungkin pilot project pertama selain daripada BPK Pusat adalah perwakilan BPKP Jawa Barat, kan ada direkturnya di sini. Ya, baik. Benar ya. Baik, kemudian kerjasama internasional itu kita harus dilakukan secara baik. Next slide. Saya ini tukang provokasi, memang Bapak Ibu. Provokator. Kemudian tantangan pembangunan ekosistem KAI di Indonesia, pasti memang banyak tantangan. Pertama adalah kurangnya kesadaran masyarakat, masih relatif rendah, karena wilayah kita yang sangat luas seperti itu, dengan jumlah pulau yang begitu besar, ya maka kita harus adakan kegiatan yang memang kegiatan edukasi yang masif. Kemudian minimnya dukungan terhadap komersialisasi KAI, memang belum terlalu, ya kemudian keterbatasan akses pembiayaan berbasis KAI di perbankan, dan kemarin baru diluncurkan sama Pak Menteri bersama-sama kemudian akses pembiayaan dari perbankan terkait dengan KAI. Karena sertifikat itu bisa dijadikan sesungguhnya sebagai jaminan kolateral. Ya, jaminan sebagai jaminan ya kalau pinjam di perbankan. Ya, kemarin bersama-sama dengan Kementerian UMKM dan BRI itu mereka menyerahkan KUR kemarin di acara KKN intelektual kemarin. Ya, perbankan dan lembaga keuangan ya memang harus kemudian aktif memahami hal ini juga, dan komunitas dan media ini adalah pentingnya sinergi dan kolaborasi ya di antara seluruh pemangku kepentingan intelektual ya. Baik. Next slide. Nah, peran kantor KAI khususnya DKI dalam pembangunan ekosistem KAI di Indonesia. Kurang lebih inilah peran-peran kami sebagai pusat edukasi, sebagai fasilitator inovasi dan komersialisasi. Parsinya adalah pengarah dan pembuat regulasi sebagai regulator sistem KAI di Indonesia, juga sebagai koordinator sinergi lintas sektor, selalu nanya supaya DJK yang akan menjadi koordinatornya. Dan yang paling penting adalah sumber data dan informasi strategis. Ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, sebelum nanti minta merek air apapun, yang Bapak Ibu setelah keluar dari BPKP ingin bisnis, maka cari dulu apakah merek saya sudah didaftar orang atau belum. Karena kalau sudah didaftar orang, pasti akan ditolak. Ada satu orang pelaku UMKM datang ke tempat saya, Pak Dirjen, saya sudah 5 kali ngajuin merek. Ya, buat apa, Dek? Ini buat kayak layanan akikah gitu. Akikah ya, apa namanya? Al-Hasanah. Kamu udah cek belum di website DJKI? Di pusat data kita? Belum, Pak. Ternyata setelah dicek, Al-Hasan itu sudah dipunyai oleh orang. 5 kali ditolak terus-menerus, Pak. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu sebelum daftar apapun, cek dulu apakah sudah didaftar orang atau belum. Karena sekarang itu kita punya merek hampir 2 juta. Ya, yang lagi dalam masa perlindungan, yang sudah didaftarkan. Jadi Bapak Ibu jangan sampai kemudian plesetin itu ya. Ada lagi yang kemudian plesetin ini Le Mineral karena ikut-ikutan. Le Mineralnya sudah sangat maju, dia ditulis La Mineral. Ya. Kan beda Pak, beda hurufnya itu. E dan E. Oh lah, itulah oh dan nanti kamu sama dengan tempat kelahiran saya nanti kalau ya. Karena KKN intelektual khususnya merek itu ada persamaan pada bunyi, persamaan pada pokok, dan secara visual kalau kelihatannya nampak mirip itu pasti ditolak, Pak. Karena tujuannya supaya konsumen tidak tertipu. Itu tujuannya merek, ya. Supaya konsumen tidak tertipu. Nah, banyak yang nipu-nipu tuh konsumen, ya. Seperti tadi. Maka bikin yang paling unik yang sama sekali tidak dimiliki oleh orang. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, ada merek ABC, cuman huruf itu kan ABC. Ya, buat apa? Kecap. Ya. Kecap ABC. Ya. Kenapa kemudian nggak bikin aja OPQ atau XYZ? Ya, huruf itu banyak, ada 26 huruf, kenapa sekian? Atau huruf Wijaya saja, Alibatasa gitu. Ya, kenapa harus ikut-ikut huruf-huruf orang ya? Nah itu, pada umumnya adalah setelah saya tanya sama pemeriksa saya, kenapa dunia trennya seperti ini? Iya Pak, itu memang naluri manusia, dia ingin ingin meniru orang yang sudah tenar. Maka ingin gabung-gabung di sana. Pada umumnya niru-niru kayak gitu, Pak. Tadi, oh saya kalau gitu saya nggak usah mineral, lu mineral. Ya. Nah, itu tetap tidak boleh. Ya. Jadi Bapak Ibu harus pahami ini. Next slide, karena sebentar lagi harusnya Pak Iwan. Ya.
Baik, ini menuju Indonesia 45. Nanti Bapak Ibu lihat saja slide-nya, tapi saya tidak ingin menggambarkan ini. Ya, next slide. Inti keberhasilan daripada sinergi kolaborasi, Bapak Ibu tinggal baca, next slide saja. Nah, ini aktor-aktor utama dalam ekosistem KI. Ya. Inilah seluruh aktor yang berlaku di dalamnya. Semestinya ditambah satu lagi, ini adalah auditor BPKP. Ya, karena menjadi penting ya aktor di dalamnya. Next slide. Next slide. Ya, baik Bapak Ibu, karena ada satu hal juga yang Bapak Ibu minta di tempat saya ini supaya bisa memperlihatkan apa yang terjadi di dunia internasional. Bapak Ibu sekarang kalau Bapak Ibu lihat grafik ini, itu application yang diajukan di antara 10 permohonan terbaik di dunia. Ya, untuk merek. Bapak Ibu lihat Indonesia nomor berapa itu? 4 ya? Iya. Jadi Indonesia itulah termasuk negara nomor 4, peringkat 4 terbaik di dunia atau terbanyak di dunia menerima permohonan merek. Ya. Setelah kalah dengan Cina, ya, kemudian negara apa lagi berikutnya itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Indonesia adalah termasuk negara nomor 4. Baik. Peringkat keempat. Next slide. Nah, ini adalah aplikasi daripada permohonan di negara-negara middle income countries. Yang permohonannya berasal dari negara mereka sendiri. Indonesia termasuk negara nomor 2 di tahun 2023. Dan di 2022 itu ini berbeda berbeda sumber yang mereka letakkan di dalam hal ini. Ya, ini artinya adalah bukan Indonesia turun di tahun ini, tapi parameter yang mereka gunakanlah berbeda. Di tahun 2022 Indonesia termasuk negara terbanyak menerima permohonan di negara-negara middle income countries tadi, nomor 2 terbanyak di dunia. Ya. Jadi Indonesia punya kontribusi terbesar, artinya banyak sekali. Next slide. Karena Bapak Ibu juga bicara terkait dengan GII, Global Innovation Index, Bapak Ibu lihat, peringkat Indonesia itu adalah meningkat. Ya. 85, 87, 75, 61, kemudian 54. Tetapi yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu adalah di grafik di sebelah kanan. Ya. Karena termasuk yang mempengaruhi dari peringkat ini adalah adanya kolaborasi antara universitas dengan R&D. Apa yang terjadi hari ini Bapak Ibu? Penelitian di perguruan tinggi hampir tidak pernah dimanfaatkan oleh industri. Ya. Nah itu dia. Nah maka BPKP harus mendorong ini. BPKP, ya, supaya seluruh penelitian yang dilakukan itu adalah kerjasama dengan industri. Karena yang tahu kebutuhan pasar bukan perguruan tinggi. Ya, mereka punya sumber daya, peneliti, periset, tapi tidak ada yang bisa melihat pasar ini butuh apa. Nah itu harus kerjasama. Sehingga pada akhirnya rata-rata penelitian di perguruan tinggi berakhir dengan laporan kerja penelitian. Tidak bisa dimanfaatkan industri. Karena mereka tidak melihat industri. Baik, di grafik yang kedua Bapak Ibu sekalian, itu peringkat yang membuat Global Innovation Index naik, itu adalah permohonan di Indonesia berkaitan dengan paten sederhana atau utility model. Kita peringkatnya itu adalah 21 dari tahun 2004 dari 133 negara. Berarti permohonan paten sederhana Indonesia itu termasuk kategori 21 terbaik. Ya, meningkat. Baik, next slide. Nah, ini Bapak Ibu supaya paham juga, mungkin Bapak Ibu belum pernah melihat Global Innovation Index. Jadi Bapak Ibu kalau lihat di sini, ternyata bahwa kekayaan intelektual itu tidak seluruhnya juga berkontribusi pada Global Innovation Index. Ini hanya di warna oranye ini saja, kurang lebih Bapak Ibu lihat, ada beberapa yang berkaitan dengan intelektual, sisanya bukan berkaitan dengan intelektual. Jadi kalau Global Innovation Index itu kemudian turun atau naik, jangan salahkan DJKI, atau jangan salahkan BRIN, karena ternyata kontribusinya itu hanya salah satu parameter, sekian parameter saja, sepersekian parameter yang ada. Sisanya adalah yang lain. Ini dari 7 item, mulai dari institution sampai dengan creativity, output, itu yang ada kaitannya dengan keintelektual itu cuma nomor 6. Knowledge and technology output. Ini ya di parameter sebelah kanan. Ya.
Baik, next slide. Mohon izin. Ini terakhir. Ini udah terakhir nih, baik. Ya. Nah, gimana posisi Indonesia di antara negara-negara ASEAN? Bapak Ibu lihat, kita lah termasuk, untuk paten ya, itu termasuk nomor 2, Pak. Kalah dengan Singapura. Tetapi Singapura permohonannya bukan berasal dari Singapura. Sebagian besar berasal dari negara lain. Kalau kita, sebagian besar berasal dari Indonesia. Jadi ini, kalau Bapak Ibu ingin tahu gimana suasana di ASEAN. Jadi Indonesia adalah perkembangan keintelektualnya, itu relatif sangat bagus, maka terima kasih kepada Pak Iwan yang selalu meriksa kita di Kementerian Hukum terkait dengan hal ini, ya kita kemudian melakukan berbagai macam perbaikan. Mudah-mudahan dari gambaran ini Bapak Ibu sudah bisa tahu betapa pentingnya keintelektual, bagaimana kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, dan bagaimana posisi Indonesia di antara negara-negara di ASEAN, dan juga posisi Indonesia untuk beberapa rejim KI seperti merek, kemudian utility model, di antara negara-negara secara global di dunia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus yang meriah kepada Pak Dirjen atas paparannya. Kalau boleh, kalau boleh disaharikan ya, artinya saya mendapat insight dari Pak Dirjen ini bahwa memang ya ternyata dari tidur ya sampai tidur lagi ini kita berinteraksi dengan hasil kekayaan intelektual ternyata, mulai dari mungkin ya bantal ya, mungkin ada sarung bantalnya misalnya, atau spraynya kan pasti ada mereknya juga kan ya. Sampai di kamar mandi pun ternyata, oh iya betul juga ya, yang sampo yang kita pakai, sabun kita pakai ternyata juga mempunyai merek, dan itu merupakan hasil dari kekayaan intelektual. Artinya betapa penting ya perlindungan terhadap kekayaan intelektual itu terhadap kehidupan kita, terutama dalam hal penggerak ekonomi suatu bangsa lah ya. Terima kasih atas insight dari Pak Dirjen. Nah, sekarang kita berikan waktu kepada Bapak Ikhwan Mulyawan. Kalau ini kayak intelektual yang kaitannya dengan ini nuansa lokal nih Pak, nuansa Jawa Barat ya. Jadi di sana di Jawa kan kita tahu ya banyak sekali hasil-hasil kayak intelektual yang hasil-hasil kreatif ya. Orang-orang Bandung ini banyak yang kreatif ya Pak Kaper ya. Jadi tentunya kita pengen tahu sih sejauh mana kekayaan intelektual yang ada di Provinsi Jawa Barat, yang tentunya akan lebih menarik lagi akan disampaikan oleh Pak Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Bapak Ikhwan Mulyawan. Waktu dan tempat kami silahkan. Terima kasih Pak Edi. Pantun kali ya. Tadi ada yang pesan pantun bahasa Sunda kayaknya. Tapi nanti agak repot. Enggak memahami kan. Daun sirih, daun salam. Ya. Dibelinya oleh Mang Tatang. Siapa yang menjawab salam, didoakan segera lunas hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung lunas utangnya ini. Silakan. Langsung lunas hutang. Sebenarnya itu terjemahan dari pantun Sunda juga Pak Setia. Tadi Pak Setia tadi yang pesen. Jadi saya terjemahkan aja. Itu paten juga tuh ya. Hak cipta ya. Hak cipta. Tadi udah luar biasa sebenarnya disampaikan oleh Pak Dirjen. Jadi sebelumnya saya menyapa juga Pak yang terhormat Pak Dirjen. Ini memang luar biasa. Beliau memang kita sudah lama juga berinteraksi gitu Pak Dirjen ya. Yang terhormat Pak Bu Deputi, Mulkamhum PMK, Pak Tortama, Bu Putri Jakwas, Bapak Direktur, rekan-rekan Korwas, dan Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Tadi sebenarnya udah panjang lebar, makanya tadi saya sebenarnya ikhlas juga loh Pak Rajilu saja gitu kan yang memaparkan gitu kan. Jadi banyak yang kita peroleh. Karena memang jujur Pak Dirjen, memang kami sebenarnya tahun 2025 ini itu kan kita lagi punya non APP ya. Agenda prioritas pengawasan terkait dengan kekayaan intelektual gitu kan. Jadi istilahnya seperti yang diharapkan oleh Pak Rajilu lah. Pak Rajilu
memberikan dorongan ya buat kita untuk BPKP coba masuk gitu kan lebih dalam terkait dengan kekayaan intelektual. Makanya mungkin materi ini kita ambil dari PIA kemarin kali ya, Pak Edi ya. Karena memang kami sudah melakukan pengumpulan informasi awal Pak Dirjen berkaitan dengan pada saat kami melakukan membuat pedoman pengawasan untuk berkait dengan kekayaan intelektual ini. Jadi seperti itu, dan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen ya memang terkonfirm juga gitu kan. Di Jawa Barat juga kondisinya seperti itu, terutama dalam hal kita berkaitan dengan tantangannya gitu kan, potensi dan tantangan gitu kan. Artinya memang secara nasionalnya dan terkonfirmasi di Jawa Barat beberapa tantangan tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen. Coba di slide berikutnya, ini kita cuman pengen lihat juga seperti apa sih di Jawa Barat gitu kan. Nah Jawa Barat memang dikaitkan dengan visi Jawa Barat, kemudian juga menjadi sesuatu tema pembangunannya gitu ya. Kalau Jawa Barat itu di situ ada berkaitan dengan inovasi gitu kan. Dan mungkin ini juga menjadi terbukti juga gitu kan ya, di sana ada ITB, ada Unpad gitu kan, banyak yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, ya memang banyak penelitian-penelitian, tapi sayangnya tadi memang bahwa penelitian itu istilahnya kalau di link match kan kayaknya masih belum gitu kan, karena apa yang dihasilkan itu lebih kepada tadi, lebih kepada untuk menuntaskan kewajibannya di dunia pendidikan gitu Pak ya, di dunia penelitian lah gitu kan. Artinya si peneliti ini memang lebih kepada saya punya tanggung jawab untuk meneliti gitu kan. Apa yang mau dihasilkan dari penelitian itu ya terserah nanti gitu kan. Tapi minimal tanggung jawabnya sebagai peneliti itu sudah tertuntaskan. Nah itu mungkin yang menjadi tantangan juga agar tadi itu bahwa penelitian yang dihasilkan itu diharapkan memang benar-benar bisa dimanfaatkan oleh dunia industri gitu kan. Dan memang mungkin ya artinya apa yang harus diteliti gitu ya, kemudian di-match-kan dengan yang memang kebutuhan industri, ya itu memang jadi tantangan tersendiri juga gitu kan ya. Itu menjadi tantangan sendiri, makanya memang di Jawa Barat pun permasalahan tadi yang disampaikan memang terkonfirmasi gitu kan. Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita lihat apa di langkah membangun Jabar Istimewa gitu kan ya, itu ada di langkah keempat. Nah ini kalau sini pakai bahasa Sunda nih langkah keempat nih. Di langkah keempatnya lah ya Bapak Ibu sekalian. Di sini mengembangkan lapangan kerja baru dengan mendorong implementasi di wilayah Kabupaten Tata Ruang Industri serta pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi memang di Jawa Barat sendiri, kalau nanti kita di slide berikutnya itu memang nampak bahwa ekonomi kreatif ini menjadi sesuatu yang menyumbang PDB yang cukup besar sebenarnya kan. Makanya memang ini sesuai lah dengan apa upaya untuk membangun Jabar Istimewa tadi gitu kan. Balik kalau kita lihat sekarang mungkin gubernurnya itu gubernur YouTuber ya. Jawa Barat Pak. Jadi memang luar biasa lah Pak KDM gitu kan. Kemana-mana mungkin ada tim ininya, tim kreatifnya gitu kan. Ada konten kreatornya gitu kan yang selalu mendampingi beliau gitu kan. Nah itu mungkin juga menjadi salah satu itu Pak ya, YouTuber tadi gitu kan. Bahwa YouTuber itu masuk apa Pak kalau YouTuber Pak? Hak cipta ya. Nah itu seperti itu, jadi gubernurnya udah berkecimpung di situ gitu kan. Jadi seperti itulah potret Jawa Barat salah satunya. Dan ini kalau di slide berikutnya, Jawa Barat itu memang menjadi salah satu provinsi penyumbang PDB sektor ekonomi kreatif nasional terbesar gitu kan. Jadi sekitar 20,73% lah. Jadi di Jawa Barat itu kalau kita boleh di slide berikutnya, ada program-program inovatif yang memang ini kemudian dari hasil, ya kembali lagi ini kan hasil penelitian awal kemarin, pengumpulan informasi awal kita gitu kan ya, bahwa memang ada One Village One Company gitu ya, ada One Pesantren One Company gitu kan. Jadi emang ini yang salah satu yang mendorong
bahwa tadi tuh munculnya adalah inovasi-inovasi, kemudian munculnya kreativitas-kreativitas yang memang mengarah tadi ke ekonomi kreatif gitu kan. Dan ini memang terkonfirmasi lah dengan kenapa kemudian di Jawa Barat itu menjadi penyumbang terbesar dari sektor ekonomi kreatifnya gitu kan. Nah kalau kemudian apa sih komoditas unggulannya ya ini seperti game developer, seni pertunjukan ya kan. Kemudian juga ada kalau kita mungkin ke Bandung ada Saung Ujo gitu ya. Nah itu kan juga salah satu yang udah punya ini sendiri gitu kan. Dan kalau Bapak Ibu sekalian ke perwakilan Jawa Barat ada kopi C50 Pak. Nah itu terkenal juga tuh kopi C50 dan khas juga. Nah harus didaftarkan. Perlu didaftarkan tuh kan. Memang menjadi merek yang legend juga itu sebenarnya kan. C50 gitu dan khas juga gitu kan. Dan mudah-mudahan nanti ada kopi luwaknya lah C50. Jadi kita kurung itu kan. Kebun kopinya kita tanam luwak di situ. Bapak Ibu sekalian, dikaitkan dengan keberpihakan lah ya, keberpihakan pemerintah daerah terhadap ekonomi kekayaan intelektual ini gitu kan. Ini nampaklah dengan adanya Perda 15 tahun 2017, kemudian Perda 10 tahun 2018. Tapi sebenarnya ini kalau kita lihat lagi nih, ini kan udah agak lama nih. Ini juga nanti buat perhatian kita kan. Artinya jangan-jangan mungkin udah nggak pas lagi gitu kan. Ini yang 2017 berarti udah 8 tahun gitu kan. Yang 2018 sudah 7 tahun. Artinya memang menjadi tantangan, menjadi PR kita juga ini dari BPKP mungkin untuk melihat kembali gitu kan. Ada hal-hal yang dari kacamata auditor mungkin kebijakan-kebijakan yang ada ini perlu disempurnakan, disesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Mungkin jangan-jangan ini belum berkaitan dengan AI misalnya kan ya. Hal-hal yang baru gitu kan. Yang sudah disampaikan Pak Dirjen gitu kan. Jadi memang walaupun sudah adalah keberpihakan itu, tapi tentu saja dengan perubahan kondisi lingkungan yang saat ini, ya tentu ini perlu dilakukan perbaikan-perbaikan. Next slide, ini berkaitan dengan tadi resiko maupun hal-hal yang memang berkaitan dengan kekayaan intelektual. Ini ada memang yang perlu kemudian didorong maupun lebih ditingkatkan itu terkait dengan kolaborasi gitu kan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tadi saya lihat dari sisi pemerintah pusat nampak banyak sekali hal yang dilakukan gitu kan ya. Banyak hal-hal yang kalau menurut saya memaknainya itu suatu terobosan-terobosan yang mungkin ini jangan-jangan nggak terdeliver gitu kan ke daerah. Sehingga di daerah nggak mengimbangi gitu kan. Ya contohnya tadi tuh, mungkin Perda 2017 dengan yang 2018 tadi itu udah nggak sinkron lagi gitu. Udah nggak sejalan lagi jangan-jangan dengan apa yang sudah dilakukan di level pusat gitu kan. Nah kemudian juga yang menjadi biasalah jadi tantangan juga berkaitan dengan anggaran gitu kan. Kemudian juga gimana mengembangkan UMKM ini, mendorong mereka untuk tadi melakukan penciptaan kekayaan intelektual gitu kan. Walaupun tadi mungkin udah 2 jutaan gitu ya. Tapi mungkin ini masih sebenarnya potensinya masih besar gitu kan untuk dikembangkan gitu kan. Makanya perlu memang tadi diciptakan lingkungan yang ekosistem lah ya. Ekosistem supaya memang UMKM ini lebih giat lagi atau lebih terdorong lagi, termotivasi lagi untuk melakukan penciptaan kekayaan intelektual. Nah kemudian juga ini hasil dari penelitian awal nih Pak Dirjen ya, mungkin ada hal yang kemudian nanti kita harus perdalam lagi. Ya memang kita berharap di wilayah ya, kalau sekarang Kementerian Hukum, kalau yang lalu kan Kumham ya. Jadi kalau sekarang Kementerian Hukum mungkin yang tadi mungkin potret di pusat tadi kembali tentu
kalau boleh dibilang tercascading ataupun kemudian juga terdeliver, di daerah juga seperti itu kelihatannya mestinya. Jadi di pusat, di Dirjen KI, nampak sekali banyak inovasi itu yang memang mengarah kepada mendorong sedemikian, memboosting ya, istilahnya membooster tadi kan, menjadi booster supaya memang kekayaan intelektual itu demikian berkembangnya, sehingga memang benar-benar semakin terasa lah kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi gitu kan. Nah ini diharapkan memang juga terdeliver ke kanwil-kanwil di daerah gitu kan. Sehingga geraknya itu antara pusat dan daerah itu menjadi seirama gitu kan. Nah kemudian juga tentu diharapkan ada sistem informasi yang lebih mudah diterima. Nah terutama ini buat pelaku-pelaku UMKM kan gitu kan. Terkadang mungkin ada hambatan dari sisi kemampuan daripada UMKM ini untuk menyerap teknologi informasi baru gitu kan. Kita punya kebijakan yang luar biasa menurut kita mempermudah, tapi belum tentu tuh. Belum tentu kalau misalnya itu menjadi hal yang mudah buat UMKM gitu kan. Jadi memang dari sisi user orientednya, yaitu memang perlu benar-benar diperhatikan, benar-benar menjadi variabel yang penentu lah dalam hal kita mengembangkan sistem-sistem yang kita siapkan untuk membantu UMKM. Nah kemudian perlindungan hukum hak kekayaan intelektual. Nah ini yang sebenarnya kemarin juga kami mencoba untuk memetakan gitu Pak Dirjen ya. Seperti apa sih kemudian kalau ada pengaduan-pengaduan gitu ya berkaitan dengan permasalahan kekayaan intelektual ini ditanganinya seperti apa gitu kan. Nah ini menjadi tantangan juga memang buat kami sendiri di audit sebagai auditor. Ini kalau boleh dibilang alurnya itu kayak agak sulit kita petakan gitu kan. Agak sulit kita petakan karena masih ada bolong-bolong yang kemudian kita nggak bisa menelusuri lebih jauh lah antara seperti apa sih penanganannya kalau berkaitan dengan kekayaan intelektual ini gitu kan. Dan sepertinya kami memaknainya kalau berkaitan dengan perlindungan terhadap kekayaan intelektual itu lebih kepada yang pemilik itu gitu kan. Si pemilik kekayaan intelektual itulah yang kemudian kalau misalnya dipakai ya udah menyampaikan semacam mungkin pelaporan gitu kan, bahwa pengaduan bahwa ini punya kita dipakai loh gitu kan. Nah seperti itu. Nah kemudian berproses gitu kan. Nah di ujung-ujungnya seperti apa itu yang kemudian mungkin kami jujur pada saat kemarin itu masih belum bisa ketemu tuh antara yang pengaduan kemudian sampai dengan penanganan seperti apa gitu ya. Itu memang belum secara komprehensif kita bisa telusuri itu kan. Dan mudah-mudahan nanti pas artinya kawan-kawan benar-benar melakukan pengawasan ini terpetakan lah itu. Sehingga kami dari BPKP seperti diharapkan Pak Dirjen bisa memberikan rekomendasi strategis gitu kan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual. Nah yang terakhir mungkin berkaitan dengan komersialisasi. Seperti tadi sampaikan ya ini nggak ada manfaatnya juga kalau misalnya ada tapi nggak dikomersialisasikan gitu. Artinya kalau misalnya dia punya merek gitu kan, ya merek itu akan dikaitkan dengan produknya gitu kan. Nah kalau misalnya produknya nggak dibantu, ya UMKM misalnya contohnya ya, dia punya merek, mereknya udah didaftarkan, tapi produknya mungkin berkaitan dengan marketingnya, distribusinya gitu kan. Nah ini tidak dibantu, akhirnya merek yang dimiliki itu nggak ada tuh aspek komersialisasinya kan gitu kan, nggak ada manfaatnya juga buat dia gitu kan. Nah itu mungkin sesuatu yang perlu menjadi terobosan untuk bisa kita lebih dorong lagi peningkatannya. Nah ini terkait dengan potensi dan tantangan di Jawa Barat. Nah ini kalau kita lihat di potensinya ada Unpad ya kan. Di sana di Unpad itu ada Science Technopark gitu kan. Jadi di situ mencoba sih sebenarnya ya memperkuat sinergi antara akademisi dan industri itu kan. Serta mendorong perlindungan KI yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan hilirisasi riset. Sebenarnya kalau dari sini sih
tujuannya memang luar biasa gitu ya. Tapi dalam implementasinya kadang lari juga gitu kan. Nah ini yang menjadi perhatian kita. Kemudian juga inisiatif perlindungan bagi UMKM gitu kan. Pendataan dan pelengkapan intelektual dan indikasi grafis. Nah ini udah beberapa daerah udah dikembangkan. Kemudian juga tadi ada Perda. Nah, kemudian ini di Bandung sendiri ada BTP, Bandung Technopark. Yang kalau nggak salah kemarin Pak Presiden sana Pak ya, ya kan? Nah kemudian tantangannya ya seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dirjen berkaitan dengan pelanggaran di ranah digital, kemudian juga regulasi yang belum adaptif. Ya tadi aturannya yang di Jawa Barat itu masih 2017 dan 2018 gitu kan. Kemudian juga kurangnya literasi dan pemahaman masyarakat dan keterbatasan hilirisasi inovasi akademik. Jadi seperti itu potret di Jawa Barat yang jujur memang ini kami baru dapatkan dari pada saat kami melakukan pengumpulan informasi awal dalam menyusun pedoman pengawasan atas hak kekayaan intelektual. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kaper, Pak Iwan Mulyawan atas penyampaian informasi yang ternyata di Jawa Barat ini banyak kekayaan intelektual yang perlu dikomersialisasikan ya. Artinya ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan tetapi karena dunia industrinya belum bisa menampung hal tersebut, nah, kayaknya menjadi PR kita semuanya. Artinya jangan sampai penelitian yang sudah dilakukan itu hanya sekedar jadi buku ya tadi ya Pak Dirjen ya, jadi buku. Jadi perlu ada dikomersialisasikan lagi ya. Satu lagi Pak Kaper tadi ada pesan dari Pak Dirjen untuk segera mendaftarkan merek kopi C50 Pak Kaper. Sekali lagi kita berikan plus kepada Pak Kaper dan Pak Dirjen. Kayaknya ada yang perlu correction ya, artinya ada yang masih penasaran Pak Dirjen, Pak Kaper mengenai apa yang disampaikan para influencer ini. Kira-kira ada yang kita sampaikan pertanyaan-pertanyaan dari ruangan ini? Silakan Bapak Ibu. Waduh banyak nih, kayaknya tertarik, terutama tadi dengan ya hak cipta ada ya. Saya sampaikan ke Pak Denny terlebih dahulu, silakan. Siap, terima kasih Pak Dirjen, Pak Kaper. Izin Pak, saya pernah pergi ke suatu tempat ya untuk short course. Nah di situ pengajarnya menjual e-book, namun pada saat kita minta tidak dibenarkan untuk dijual di Indonesia. Nah, alasannya karena pengguna di Indonesia itu murah hati. Satu password bisa untuk banyak orang. Nah, kan ini terkait hak kekayaan intelektual dan memang kebiasaan orang Indonesia kalau bisa gratis, kenapa harus bayar mahal, Pak? Nah, yang ingin saya tanyakan karena kan hak ini kan melekat pada konsumennya, sementara budaya konsumen orientasinya lebih ke harganya gitu. Nah, bagaimana kami ini para pengguna Pak, mungkin ada yang masih KW barangnya karena nggak sanggup beli yang bermerek. Apakah ada sanksi hukum kalau kami masih terus menggunakan barang-barang KW plus mungkin minjam passwordnya orang untuk Netflix dan berita-berita media Pak? Terima kasih. Pengalaman kisah nyata. Takut digugat. Baik, terima kasih. Moderator, makasih Pak Dirjen, Pak Kaper. Kebetulan saya memegang sertifikat ini Pak, dan kebetulan 2016 itu saya sempat mendaftarkan buku saya, Birokrat Menulis di Dirjen Kekayaan Intelektual, saya masih ingat ini di tanggal 23 Desember 2016.
ada beberapa buku lagi, setelah itu saya daftarkan, tapi setelah itu mungkin karena kesibukan dan karena berbiaya juga Pak, saya ingat waktu itu sekitar 400.000, lumayan juga ini gitu kan. Jadi paling ada 5-6 buku saja yang saya daftarkan. Pertanyaan saya adalah, apa sih pentingnya mendaftarkan karya kita dulu di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pak, ditandatangani oleh Pak Freddy Haris. Jadi hanya 5-6 buku kalau tidak salah. Tapi saya lihat kalau teman-teman lain dosen ya umumnya ya, itu selalu didaftarkannya gitu loh. Tadi sempat disinggung punya nilai komersial, bisa jadi jaminan. Kalau begitu menarik juga nih. Kalau saya mau renovasi rumah misalnya, ada sekian sertifikat buku yang saya daftarkan bisa jadi jaminan gitu. Mohon pencerahannya Pak Dirjen. Karena banyak yang sudah saya tulis, tapi hanya 5 atau 6 buku saja yang saya daftarkan karena berbiaya tadi. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cukup 2 ya dari sini ya, karena ada menunggu dari link Zoom juga ada ya pertanyaan. Izin Pak Dirjen. Makasih Pak Direktur. Ya buat Bapak Ibu semua, pertama sekaligus tadi ingin menyambung dari influencer yang hebat ini. Bapak Ibu sekalian, pelanggaran kekayaan intelektual itu sifatnya adalah delik aduan. Ya, jadi Bapak Ibu yang punya hak harus mengadu. Kalau enggak mengadu, tidak ada konsekuensi apa-apa. Ya, karena sebenarnya kekayaan intelektual sama dengan tanah. Kalau tanah kita diserobot orang, kan kita sendiri yang harus membelanya dan lapor kepada pihak yang berwajib. Sama dengan intelektual juga gitu. Kalau Bapak Ibu merasa dilanggar oleh orang, diambil orang, maka harus melakukan pengaduan. Dan langkah yang awal yang kita minta adalah mediasi. Ya, jadi jangan langsung dipidana, kemudian macam-macam lah. Ya, ada langkah mediasi. Baik, yang kedua, yang berhak untuk mengatakan boleh dipakai dan tidak dipakai itu adalah pemegang haknya. Kayak tadi, e-book. Ya. Kalau kata pemegangnya jangan dikasih buat orang, ya nggak boleh. Kalau dikasih buat orang berdosa itu melanggar janji loh, amanah. Kan diamanakan ini nggak boleh dikasih buat orang. Ya. Artinya sebenarnya lah untuk mendapatkan nilai manfaat buat sendiri saja. Ya, karena nanti kalau udah dikasih kepada orang lain, itu nanti semua pada akhirnya semua orang akan menggunakan itu dan dia tidak dapatkan nilai komersial dari apa yang dia dapatkan, ya. Jadi tidak boleh ngasih ke orang, ya. Nah, kemudian kalau kita beli barang-barang KW, misalnya seperti itu. Siapa yang sesungguhnya yang salah? Yang pertama salah adalah yang menyediakan barang KW-nya. Kalau kita pembeli, kita kira-kira berdosa apa enggak ya? Nah, itu nanti tanya sama ahli hukum tuh, sama ahli agama kira-kira berdosa atau enggak ya. Kalau kemudian beli barang KW. Karena sesungguhnya yang berdosa itu adalah yang menyediakan barang KW. Saya bahkan sebenarnya saya itu selalu berpikir kadang-kadang di luar otak yang dipikirin orang itu. Kenapa kemudian pemilik itu tidak dia sediakan saja KW untuk dia sendiri yang menyediakan, artinya untuk ekonomi tingkat bawah ya disediakan aja. Misalnya ada sepatu Nike itu ya, yang harganya sekian, udah sediakan aja KW buat yang lain. Ya kalau saya pikirnya lebih sederhana gitu. Tapi kan mereka menjaga kualitas ya, kurang lebih kayak gitu. Tapi intinya kalau kemudian memakai yang KW nanti tanya aja. Tapi yang berdosa adalah di sana. Ya. Bahkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia itu ada, nanti cari fatwanya. Merampas atau mengambil hak orang yang sifatnya keintelektual itu dianggap sebagai perbuatan zolim, berdosa. Itu fatwa Majelis Ulama karena dianggap sebagai hukukul mal, sama dengan hak-hak kekayaan biasa. Dan dianggapnya lah ini kekayaan intelektual. Ya. Begitu ya, jadi jangan ngasih ke orang ya. Begitu, kalau kasih ke orang nanti berdosa. Baik, nah sekarang sebelum saya jawab apa pentingnya, saya mau jawab dulu harganya sekarang hanya 200.000 ya. Enggak 400 lagi, sudah 200.000 rupiah. Baru turun kemarin ininya, peraturan pemerintahnya terkait dengan
tarif dan biaya yang berlaku di Kementerian Hukum. Kemudian masa perlindungan kalau punya buku tadi yang dicatatkan, itu adalah seumur hidup tambah 70 tahun setelah meninggal dunia. Seumur hidup tambah 70 tahun setelah meninggal dunia. Kira-kira lama apa lama sekali? Ya, lama sekali. Baik. Yang kedua apa manfaatnya? Manfaat pertama adalah mendapatkan perlindungan hukum. Kalau tidak mendaftarkan, kalau ada orang yang kemudian mengambil dari buku itu dan dikomersialkan, terus mau gigit jari atau gigit kaki. Ya. Kan nggak daftar nih, jadi nggak ada bukti bahwa adalah dia memiliki kepemilikan. Ya. Karena sertifikat itulah sebagai bukti kepemilikan. Kalau nggak daftar, ya rugi sekali kalau kemudian ternyata punya nilai komersial. Jadi perlindungan hukum untuk membuktikan bahwa ini adalah haknya saya ini. Ya. Nah yang kedua, sebaiknya masuk dalam LMK. Ini LMK terkait dengan buku ini. Sehingga nanti ketika difotokopi orang atau digunakan orang nanti dapat royalti. Nanti ikut hubungi Ibu Kartini lo bisa aja ya. Supaya masuk gabung di sana. Karena saya juga baru membuat sebuah buku, saya langsung daftar menjadi anggota daripada mereka. Nanti kalau ada, termasuk saya ini pengarang Mars Pak. Udah masuk juga kemarin saya di WAMI. Ada 7 lagu yang kalau Bapak Ibu lihat di YouTube itu banyak sekali juga yang putar. Ada yang sampai 10.000, sekian ribu orang. Ya. Jadi kalau nggak daftar pasti nggak dapat apa-apa. Jadi perlindungan hukum. Yang kedua adalah untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Kemudian tidak secara langsung seperti itu kita masuk dalam anggota LMK. Kayak penyanyi juga kan tidak dapat langsung Pak. Mereka ikut bergabung dulu dalam LMK. Biasanya adalah mereka kemudian pembagiannya adalah tahunan. Ya, 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kali mereka baginya. Tidak serta-merta. Lain halnya kalau kemudian langsung beli kayak gini. Ya langsung beli langsung sama penciptanya, jadi harus didaftar. Yang ketiga, itu sebenarnya buat kebanggaan, proud buat satu organisasi. Ya, kayak di dosen misalnya perguruan tinggi. Kita itu berikan penghargaan kepada perguruan tinggi yang paling banyak hak ciptanya, mana saja atau yang sedikit. Sehingga kalau dosennya nggak daftar, gimana kemudian bisa tercatat adalah sebuah perguruan tinggi yang memiliki keintelektual terbanyak. Ya. Jadi daftar ya itu hanya 200.000. Kalau nggak ada nanti uangnya atau kurang minta sama Bu Deputi supaya jadi kebanggaan ini. Ya, ya kurang lebih gitu ya. Jadi banyak nilai manfaatnya. Memang sekarang belum kelihatan karena belum. Semoga saya datang ini sudah sadarlah kurang lebih gitu ya. Terima kasih atas pencerahan Pak Dirjen. Sekarang kita buka untuk di ruang Zoom ya, ruang Zoom. Ada yang raise hand? Di chat, minta tolong chatboxnya ya. Kayak oke nih, izin pertanyaan nih. Pertama dari Bu Diah kali ya. Ke atas ada lagi? Nggak ada ya, cuma 1 ya. Ya. Ada, ini sekaligus dirangkum aja ya. Pertama adalah bagaimana langkah strategis DJKI untuk memperbaiki tata kelola royalti ya. Kembali lagi pertanyaan royalti, tapi mungkin sudah disampaikan terlebih dahulu dari Pak Dirjen bahwa ada rencana regulasi. Tapi nanti detailnya sama Pak Dirjen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, proses pemantauan dalam men-take down penyalahgunaan hak kekayaan intelektual ya. Misalnya tadi yang mereka KW, tadi mungkin sudah disebutkan sama Pak Dirjen. Dan terakhir ini dari Pak Jazuli ya. Nah ini beliau ini punya lagu ciptaan sendiri, mungkin ikut lomba nih Pak, ikut lomba cipta lagu ya. Dan ternyata lagu tersebut diserahkan kepada instansi pemerintah ya setelah menang lomba nih ya. Dan apakah beliau masih mempunyai hak royaltinya karena itu merupakan ciptaan pribadinya beliau ya. Dan pertanyaan kedua dari Pak Jazuli adalah apakah DJKI itu punya program yang menyasar di pedesaan Pak? Karena memang literasi di pedesaan mungkin lebih masih kurang ya dibandingkan dengan perkotaan. Demikian Pak Dirjen. Baik, terima kasih. Saya gabung aja, ini jawabannya secara keseluruhan kalau bisa digabung. Jadi sekarang Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan hak ekonomi dari lagu, maka pencipta atau seluruh musisi harus tergabung dalam LMK.
Ya, jadi harus mendaftarkan diri sana. Kalau nggak mendaftarkan diri, tidak ada yang akan mengkolek itu. Ya, jadi harus daftarkan diri di dalam LMK. Silakan nanti pilih LMK-nya. Kalau pencipta itu ada sekian LMK. Sekarang kita punya 13 kalau nggak salah LMK. Ya, nanti bisa dicari di website kita. Harus daftar ke sana. Jadi kalau nggak daftar, ya tidak akan kebagian uangnya. Bahkan akan nanti jadi dana sosial tuh, karena ya apalagi misalnya diputar di YouTube, di Spotify misalnya kayak gitu, itu disebutnya unclaim kalau enggak kita terdaftar di dalam LMK. Jadi tidak ada yang bisa akan mengklaim itu, maka akan jadi dana sosial nanti, bahasanya kayak gitu. Selama 3 tahun tidak juga diklaim-klaim, maka akhirnya itu akan dijadikan sebagai dana sosial oleh LMKN. Nanti mereka penggunaannya sudah diatur juga seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana pemerintah, sebenarnya bukan DJKI ya, pemerintah kemudian dalam mengatur tata kelola royalti yang kisru. Bapak Ibu sekalian, saya sudah sampaikan sebenarnya di diskusi dengan Ibu Deputi dan lain-lain, sesuatu yang kisru tidak selalu bermakna negatif. Karena pada akhirnya akan membawa manfaat positif. Coba bayangkan kalau tidak ada kekisruhan ini kemudian, Bapak Ibu semuanya diam. Ya, kayak misalnya banyak karya-karya Indonesia yang kemudian diakui oleh Malaysia, kayak Reok Ponorogo, ya. Kemudian Indonesia setelah diakui sama negara seperti itu kan kemudian baru berteriak, mengambil satu sikap. Akhirnya dengan kejadian itu, ya, dengan kejadian Reok Ponorogo, kemudian macam-macam, saya ketika di PKN 1, ya, membuat sebuah strategi perlindungan ke intelektual komunal Indonesia dengan membangun pangkalan data ke intelektual komunal Indonesia, ya. Karena KIK atau intelektual komunal itu disebutnya adalah defensive protection. Melindungi atau mempertahankan hak yang kita sudah miliki, membentengi. Bagaimana caranya? Harus membuat dokumentasi. Salah satu contoh kenapa kemudian Pulau Sipadan dan Ligitan lepas dari Indonesia. Karena Indonesia nggak punya dokumentasi. Untuk mempertanggungjawabkan bahwa Anda punya Indonesia. Kalau Malaysia sangat apik sekali mereka membuat dokumentasi. Sama dengan kekayaan intelektual yang lainnya, kalau kemudian kita tidak jaga, nanti orang lain akan menjaganya. Nah, jadi kekisruhan ini kemudian menimbulkan banyak nilai positif pada akhirnya. Ya. Pertama, kita melakukan perubahan Permenkumham, peraturan Menteri Hukum terkait dengan pengelolaan royalti ini. Bapak Ibu sekalian, di Permen sebelumnya, Permen 9 nomor 2021, LMKN itu terdiri dari 5 orang. Dan sebahagian besar wakilnya dari LMK. Padahal sesungguhnya kisru persoalannya adalah di dalam LMK. Karena yang mendistribusikan royalti adalah dari LMK kepada pencipta. Bukan pada LMKN-nya. Ya. Apa yang kemudian kita buat di dalam perubahan permen ini, saya kemarin kalau Bapak Ibu dengar di dalam press conference ketika selesai pelantikan, karena kita sudah yang dahulu itu sudah diganti dengan yang baru. Ada kurang lebih 5 perubahan yang sangat mendasar di permen yang baru ini. Pertama adalah merubah komposisi daripada LMKN yang tadinya didominasi oleh orang-orang LMK, yang ternyata di LMK itu adalah sumber masalah untuk sampainya kepada pemohon, ya, maka sekarang dirubah posisinya. Pertama adalah 2 orang dari pemerintah, pihak pemerintah, untuk menunjukkan bahwa pemerintah hadir. Yang kedua ada pakar hukum dan akademisi, karena sebelumnya itu nggak ada pakar hukum. Ya. Kemudian yang ketiga baru 1 orang dari LMK, wakil LMK dan wakil-wakil pencipta. Karena mereka yang tergabung dalam LMKN yang kemarin itu, ya mohon maaf tuh, ya mungkin tidak tahu persoalan hukum, bahkan tidak mengerti undang-undang hak cipta. Sampai ada yang bilang bahwa lagu Indonesia Raya harus bayar. Bapak Ibu pernah dengar cerita itu kan? Siapa yang ngomong tuh? Ya, siapa yang ngomong harus bayar? Itu dari royalti, dari salah satu LMK loh ya. Ya, mereka bilang harus bayar. Bahkan harus bayar dari PSSI harus bayar royalti lagu Indonesia Raya. Padahal dalam undang-undang hak cipta sudah dijelaskan bahwa dikecualikan dari royalti adalah lagu kebangsaan. Berarti dia nggak baca undang-undang kan? Ya, padahal adalah mereka LMK atau LMKN. Ya, yang kedua itu persoalan suara burung, apa KBR atau enggak? Ya, ya itu burung siapa? Akhirnya kemudian terkait dengan tata kelola tadi, itu yang kita lakukan adalah merubah peraturan menteri
nomor 27 itu peraturannya yang baru dikeluarkan kemarin tanggal 8 Agustus. Ya, bersama-sama dengan pelantikan daripada LMKN-nya. Kemudian yang kedua, untuk mengoptimalkan penarikan royalti, maka membangun LMK perwakilan di provinsi. Sebelumnya itu enggak ada. Ya, hanya di pusat saja. Ya, jadi kita mengatur di sana. Kemudian yang ketiga adalah menambahkan royalti dari digital. Sebelumnya itu enggak ada, Pak, dari analog saja. Digital seperti apa seharusnya? Nah, itu kita sudah tambahkan juga di sana. Kemudian yang terakhir adalah memperjelas layanan-layanan publik komersial. Jadi Bapak Ibu perlu tahu bahwa yang ditarik itu hanya layanan publik komersial. Ya, jadi kalau Bapak Ibu di mobil sendiri dengar, kira-kira bayar enggak? Enggak. Kalau di rumah Bapak Ibu sendiri bersama keluarga dengar, bayar enggak? Sampai Bapak Ibu dengar lagi, kalau di perkawinan terus gimana itu? Ya, itu pasti ribut, karena di permennya enggak ada yang menyebut perkawinan harus bayar. Ya. Nah, itu jadi kita memperjelas beberapa hal supaya tidak terjadi kekisruhan. Nah, supaya Bapak Ibu tahu juga siapa sesungguhnya yang membayar kalau terjadi konser musik yang live kayak gitu, yang kemarin kasusnya Agnes Monica. Sebenarnya di dalam peraturan itu jelas, yang membayar itu adalah penyelenggara. Hanya penyelenggara itu nggak jelas siapa sesungguhnya penyelenggara itu. Ya. Apakah pencipta yang disebut penyelenggara, atau event organizer, atau promotor? Dalam bahasa normalnya kayak gini Bapak Ibu, untuk menarik tarif royalti di konser musik, itu adalah menghitung nilai tiket yang terjual. Apakah penyanyi tahu tiket yang terjual berapa? Siapa yang mengetahui tiket terjual? IO kan? Kalau menggunakan logika normal, tidak boleh menuntut kepada Agnes, karena itu adalah Agnes bukan IO, dia tahu tinggal nyanyi saja. Kalau tidak bisa dihitung dari penjualan tiketnya, yang kedua adalah dari cost production. Siapa yang mengetahui cost productionnya? IO penyelenggara, bukan penyanyi. Ya. Tetapi kemudian akhirnya saya bilang atas arahan Pak Menteri, di undang-undang nanti terbaru yang akan direvisi, jelaskan di sana saja penyelenggara yang dimaksud penyelenggara yang dimaksud adalah IO atau siapapun juga, dan bukan penyanyi. Jadi nggak ada kisru lagi ke depan, nggak minta-minta lagi kepada penyanyi. Jadi dengan kejadian ini akhirnya membuat kita kemudian, oh ternyata seperti itu. Dan masyarakat kemudian akhirnya sadar. Termasuk yang lain-lain adalah menggunakan hak orang, pada akhirnya harus berhati-hati, ya, karena ada konsekuensi hukum di belakangnya. Baik, apakah kemudian kegiatan-kegiatan kini sampai ke desa? Kalau ada yang namanya di luar desa, itu kita juga akan sasar, Pak. Ya. Bahkan kita punya program adalah One Village, One Brand. Satu desa, satu merek. Sekarang Bapak Ibu ada kurang lebih 80.000 koperasi. Nah, kita akan beraudiensi dengan Kementerian Pangan, karena yang mengurusi koperasi ini adalah dari Kementerian Menko Pangan, ya, bahwa seluruh koperasi merah putih itu, koperasi merah putih yang jumlah 80, supaya mereka mengajukan merek. Jadi ini sampai ke desa-desa, sampai ke mana saja. Ya. Kita punya kantor wilayah di seluruh Indonesia, kan bukan dari DJI saja. Jadi kantor wilayah Kementerian Hukum di daerah itu adalah kita kasih target kinerja setiap tahunnya untuk mereka melakukan sosialisasi sekian jumlahnya, kemudian mengajukan permohonan dan lain-lain sebagainya, artinya menyasar sampai ke seluruh pelosok desa. Apalagi pertanyaan? Sudah semuanya dijawab? Sudah semua. Ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Kaper? Ahlinya. Ya memang tadi tantangan, saya ambil contoh tadi ya, yang bahwa pelindungannya itu sedemikian panjangnya, bahkan yang punya hak cipta tadi meninggal pun itu masih terlindungi gitu kan. Ya ini kan tantangannya gimana mengelola perlindungannya itu gitu kan. Padahal kita tahu bahwa berkaitan dengan kekayaan intelektual ini delik aduan kan gitu kan. Ya tentu menjadi challenging-nya menjadi seperti itu gitu kan. Gimana kita negara memang melindungi sesuai janji negara melindungi kekayaan intelektual itu. Itu tantangannya seperti itu.
Saya rasa udah cukup jelas ya dari Pak Dirjen, sehingga saya nggak perlu nambahkan lagi, malah nanti nggak jelas lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kaper. Ya. Pengen kami ini masih berpanjang diskusinya nih Pak Dirjen, Pak Kaper. Cuma waktu juga yang harus memisahkan kita, bisa kita adakan acara kembali di lain waktu lah ya. Karena menarik ya. Satu hal yang mungkin menjadi simpulan secara umum ya, bahwa bagi Bapak Ibu yang mempunyai hasil cipta, hasil kreasi, hasil inovasi, segera daftarkan. Nah, di mana mendaftarnya? Langsung aja, kalau di seluruh Indonesia ada di Kementerian Hukum Pak ya. Kementerian Hukum lewat online, mudah sekali. Jadi ini akan melindungi hak kekayaan intelektual Bapak Ibu semuanya, dan pasti kalau sudah terlindungi bisa dimanfaatkan untuk komersialisasi, mendukung perekonomian kita semuanya ya, terutama berkaitan dengan perekonomian UMKM kita. Satu lagi ya, jadi Pak. Ya, kan ini penting. Prinsip yang kita anut dalam pendaftarannya adalah first to file. Siapa yang mengajukan pertama kali, bukan siapa yang menggunakan pertama kali. Jadi Bapak Ibu walaupun sudah menggunakan sekarang, kalau akan daftar dan kemudian orang lain daftar, Bapak Ibu pasti disuruh tutup. Ya, itu betul. Sudah banyak kejadian. Ya, benar Pak Dirjen. Seperti kayak geprek bensu ya kalau salah ya. Benar. Itu jadi segera daftar ya kalau sudah punya. Jangan sampai terlambat. Jadi daftar sekarang sebelum telat, daftar sekarang sebelum menyesal, daftar sekarang sebelum kemudian merasa rugi besar. Ya, oke. Luar biasa Pak Dirjen. Jadi Pak Tortama jangan lupa, yel-yel Pak Tortama itu harus didaftarkan Pak. Oke, mungkin sebagian waktu udah habis, selesai ya. Jadi sekali lagi ini hal yang luar biasa dari kami Pak, dari tim Library Cafe ya. Baru kali ini dihadiri oleh Pak Dirjen nih. Pak Dirjen Kekayaan Intelektual ya. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Pak Kaper, BPKP Provinsi Jawa Barat telah berkenan hadir juga memberikan pengalaman-pengalamannya beliau dalam hal kekayaan intelektual. Karena ini sudah selesai, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya. Bu Deputi hadir full ya, full tim, full waktunya. Kemudian Pak Totama, para direktur, kemudian Bapak Ibu semuanya yang hadir lah ya. Sampai hari ini, sampai saat ini masih bisa bergabung dengan kami. Terima kasih Pak Dirjen, Pak Kaper atas waktunya, dan kami kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Baik Bapak Ibu, berikan tepuk tangan yang meriah kepada influencer kita pada hari ini, pada Bapak Dirjen dan Bapak Kaper. Terima kasih kepada Bapak Moderator, terima kasih telah memimpin diskusi dengan baik dan lancar. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, alhamdulillah tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya terkhusus kepada bapak-bapak influencer pada hari ini dengan diskusi yang sangat luar biasa. Ibu Deputi yang senantiasa mendampingi sampai dengan selesai acara, serta Bapak Ibu hadirin yang senantiasa hadir sampai dengan penghujung acara. Semoga Library Cafe dengan topik pelindungan dan pengembangan hak kekayaan intelektual ini dapat memberikan manfaat dan menjadi penambah pengetahuan bagi kita semua. Baik Ibu Bapak, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Saya Reza Hendi mohon pamit undur diri. Mewakili penyelenggara, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas salah kata, sikap dan perbuatan. Sampai jumpa di Library Cafe sesi selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.